Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zendi Aura Glorious Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan kewarganegaraan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sistematis untuk membentuk pemahaman, nilai, dan keterlibatan aktif peserta didik dalam konteks hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tujuannya adalah mengembangkan kesadaran kewarganegaraan, memperkuat nilai-nilai demokrasi, dan mendorong partisipasi dalam kehidupan masyarakat untuk membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya itu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan mencantumkan 10 tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu nomor 1, pemahaman nilai-nilai demokrasi. Ini mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan, keadilan, dan hak asasi manusia. Nomor 2, partisipasi aktif. Ini mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, termasuk proses pengambilan keputusan dan kegiatan sosial. Nomor 3, pemahaman sistem pemerintahan. Memberikan pengetahuan tentang struktur dan fungsi sistem pemerintahan untuk meningkatkan kesadaran warga negara. Nomor 4, pengembangan sikap kritis. Ini mendorong pengembangan sikap kritis dan analitis terhadap isu-isu sosial dan politik yang relevan. Nomor 5, penghargaan terhadap keragaman. Ini membangun penghargaan terhadap keragaman budaya, etnis, dan pandangan dalam masyarakat. Nomor 6, yaitu penanaman etika kewarganegaraan. Ini menanamkan etika kewarganegaraan termasuk sikap tanggung jawab, jujur, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Nomor 7, pemahaman hak dan kewajiban. Ini mengajarkan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menyadarkan pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial. Nomor 8, pengembangan keterampilan sosial. Ini mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nomor 9 adalah kesadaran lingkungan. Ini meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu lingkungan dan keberlanjutan untuk mendukung kewarganegaraan yang berkelanjutan. Nomor 10 yang terakhir, pemberdayaan individu dan masyarakat. Memberdayakan individu untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat, mengatasi ketidaksetaraan, dan mempromosikan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi dalam konsep pendidikan kewarganegaraan mencakup prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan untuk membentuk warga negara yang aktif, paham, dan berpartisipasi dalam sistem demokratis. Di sini ada 8 nilai-nilai demokratis yang saya cantumkan, yaitu nomor 1, kebebasan. Memahami dan menghargai kebebasan individu dalam menyatakan pendapat, beragama, berserikat, dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan hukum. Nomor 2 yaitu persamaan. Ini mengakui hak setiap individu untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan memerangi segala bentuk diskriminasi. Nomor 3 yaitu keadilan. Keadilan ini memiliki kesadaran akan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya, peluang, dan perlakuan di masyarakat. Nomor 4 yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini menekankan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam demokrasi. Nomor 5 yaitu partisipasi. Partisipasi bisa mendorong warga negara dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui pemilihan umum maupun kegiatan-kegiatan masyarakat. Nomor 6, ini sangat penting ya. Jadi,
Yang nomor 6 ini adalah respek terhadap hukum. Nah, ini memiliki pengertian bahwa hukum merupakan landasan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Nomor 7 yaitu toleransi. Toleransi ini bisa membangun sikap toleransi terhadap perbedaan pandangan budaya dan kepercayaan dalam masyarakat. Nomor 8 yang terakhir yaitu pertanggungjawaban sosial. Ini untuk menyadari peran individu dan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan bersama dan memecahkan masalah sosial. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam kegiatan masyarakat memiliki peran penting dalam mengaplikasikan konsep-konsep kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa alasan mengapa partisipasi ini sangat penting. Nomor 1, yaitu pengalaman praktis. Melalui partisipasi aktif, individu dapat mengalami secara langsung bagaimana konsep-konsep kewarganegaraan diterapkan dalam situasi nyata. Ini membantu memperkuat pemahaman dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam kelas. Nomor 2, pengembangan keterampilan sosial. Ini terlibat dalam kegiatan masyarakat memungkinkan pengembangan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan yang esensial dalam interaksi kewarganegaraan sehari-hari. Nomor 3, yaitu peningkatan kesadaran kewarganegaraan. Partisipasi membantu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kewarganegaraan dan lingkungan sekitar, yang merupakan langkah awal untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang positif. Nomor 4 yaitu pemberdayaan individu. Aktivitas masyarakat memberikan peluang kepada individu untuk merasa memiliki dampak nyata dalam masyarakat mereka. Ini meningkatkan rasa tanggung jawab dan pemberdayaan. Nomor 5 yaitu mengukur dampak kontribusi. Berpartisipasi membantu individu melihat langsung dampak dari kontribusi mereka pada masyarakat. Hal ini dapat memberikan pengalaman berharga tentang bagaimana tindakan individu dapat membentuk perubahan positif. Nomor 6 yaitu membangun jaringan sosial. Melalui kegiatan masyarakat, individu dapat membangun jaringan sosial yang kuat, memperluas cakupan perspektif mereka, dan meningkatkan keterlibatan dalam kehidupan masyarakat. Nomor 7 yaitu pelatihan demokrasi. Partisipasi membantu melatih individu untuk berperan dalam proses demokrasi, baik melalui pemilihan umum, diskusi publik, atau kegiatan-kegiatan partisipasi lainnya. Nomor 8 yaitu pentingnya suara individu. Ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki suara yang penting dalam masyarakat dan bahwa partisipasi mereka merupakan elemen kunci dalam pembentukan kebijakan dan perubahan positif. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan untuk pembahasan hari ini. Untuk kesimpulan pembahasan hari ini, jadi pendidikan kewarganegaraan memiliki peran sentral dalam membentuk individu menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sadar nilai-nilai demokrasi, dan aktif dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya mencakup pemahaman nilai-nilai demokrasi, partisipasi aktif, dan pengembangan keterampilan sosial. Untuk nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan, dan partisipasi menjadi fondasi yang penting. Sementara partisipasi dalam kegiatan masyarakat memungkinkan aplikasi konkret dalam konsep-konsep kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya merangsang intelektualitas peserta didik, tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Oke, selesailah sudah pembahasan hari ini. Saya Zendi Auragloris Akbar. Terima kasih untuk mendengarkan saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.